Penyuluhan agama Islam dengan tema brain rot dan solusinya. Penyuluhan agama Islam mengatasi brain rot dengan perspektif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita merenungkan sebuah fenomena yang semakin meresahkan di tengah masyarakat modern, terutama di kalangan generasi muda yang kerap disebut dengan istilah brain rot. Istilah ini, meskipun bukan terminologi medis, secara umum menggambarkan kondisi penurunan kualitas berpikir, fokus yang memburuk, hilangnya kemampuan kritis, dan kecanduan terhadap konten-konten instan, dangkal atau berlebihan yang tersebar luas di dunia digital. Akibatnya, kita sering melihat individu yang kesulitan berkonsentrasi, cepat bosan dengan hal-hal serius, dan lebih tertarik pada sensasi sesaat daripada makna yang mendalam. Sebagai umat Islam, kita memiliki pedoman hidup yang sempurna, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang senantiasa menuntun kita menuju kebaikan dan menjauhkan dari keburukan, termasuk menjaga kesehatan akal dan jiwa kita. Fenomena brain rot ini, jika dibiarkan, akan mengikis potensi umat, melemahkan daya kritis, dan menjauhkan kita dari hikmah serta nilai-nilai luhur Islam. Bagaimana Islam memandang akal dan pentingnya menjaganya? Islam sangat menjunjung tinggi kedudukan akal. Akal adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dengan akal, manusia mampu berpikir, memahami ayat-ayat Allah, merenungkan ciptaannya, serta membedakan antara kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir." Quran Surat Ar-Rum 21. Banyak ayat Al-Quran yang menyeru manusia untuk tafakur, merenung, tadabbur, mendalami, dan ta'akul menggunakan akal. Ini menunjukkan bahwa menjaga dan memberdayakan akal adalah sebuah kewajiban dalam Islam. Penyebab brain rot dari perspektif Islam. Jika kita kaitkan dengan ajaran Islam, brain rot dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya satu, ghaflah lalai. Kelalaian terhadap tujuan hidup yang hakiki, yaitu beribadah kepada Allah, membuat kita terhanyut dalam kesenangan dunia yang sesaat dan melupakan pentingnya mengisi akal dengan ilmu yang bermanfaat. Dua, israf berlebihan. Terlalu banyak mengonsumsi konten yang tidak bermanfaat seperti hiburan berlebihan, informasi yang tidak akurat, atau bahkan konten negatif dapat menguras energi mental dan merusak fokus. Tiga, wahan, cinta dunia yang berlebihan. Terlalu mencintai dunia dan segala isinya hingga melupakan akhirat membuat kita mudah tergoda pada hal-hal yang instan dan dangkal, serta malas untuk berpikir dan berusaha keras. Keempat, kurangnya tadabbur Al-Quran dan mempelajari ilmu agama. Al-Quran adalah sumber hikmah dan ilmu. Ketika kita menjauh darinya, akal kita kehilangan nutrisi spiritual dan intelektual yang sangat penting. Solusi mengatasi brain rot. Berdasarkan ajaran Islam, Islam menawarkan solusi komprehensif untuk menjaga dan menguatkan akal kita, sehingga terhindar dari fenomena brain rot. Satu, menguatkan iman dan takwa. Dengan iman yang kuat, kita akan memiliki tujuan hidup yang jelas dan termotivasi untuk menggunakan akal kita pada hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Takwa akan membimbing kita untuk memilih konten yang baik dan menjauhi yang buruk. Dua, tadabbur Al-Quran dan mempelajari ilmu agama. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan utama. Renungkan maknanya, pelajari tafsirnya, dan amalkan isinya. Ikuti majelis ilmu, pelajari hadis, fikih, dan sejarah Islam. Ilmu agama akan memperkaya akal dan hati kita. Tiga, mengatur waktu penggunaan teknologi dan internet. Islam mengajarkan keseimbangan. Gunakan teknologi secara bijak untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, bekerja, dan berdakwah. Batasi waktu untuk hiburan dan konten yang tidak produktif. Empat, meningkatkan kualitas interaksi sosial. Berinteraksi langsung dengan sesama muslim, berdiskusi dan bertukar pikiran
akan melatih kemampuan komunikasi dan analisis, serta menghindari ketergantungan pada interaksi digital yang seringkali dangkal. 5. Melatih fokus dan konsentrasi. Salat khusyuk. Salat adalah latihan terbaik untuk fokus. Berusaha khusyuk dalam salat akan melatih kita untuk konsentrasi pada satu titik. Membaca buku. Biasakan membaca buku-buku yang bermutu untuk melatih daya tahan, fokus, dan memperdalam pemahaman. Zikir. Mengulang-ulang zikir dapat membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi. 6. Mencari ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Dalam Islam, ilmu adalah cahaya. Carilah ilmu dunia maupun akhirat yang bermanfaat dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan menjaga akal kita tetap aktif dan produktif. 7. Menghindari gibah dan konten negatif. Jauhkan diri dari gosip, hoax, dan konten yang menyebarkan.